Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mulidia dari kelas D. Nah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester yang dimana pada pelajaran pengantar manajemen menjelaskan tugas 5 yang dimana judul materinya tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, yang pertama ada soal pertama yaitu mengapa manajer perusahaan perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jawabannya adalah yang pertama adalah respon terhadap keinginan dan harapan. Nah, ketertiban sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dan yang kedua adalah mempengaruhi perbaikan lingkungan masyarakat, yang dimana ketertiban sosial juga mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan masyarakat yang menurunkan produksi. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan nama baik perusahaan. Nah, meningkatkan nama baik perusahaan akan menimbulkan simpati langganan, karyawan, investor, dan lain-lain. Yang keempat adalah sumber daya penyelesaian masalah, yang dimana perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah menghindari campur tangan pemerintah, yang dalam melindungi masyarakat, karena pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Nah, adapun soal kedua yang dimana uraikan beberapa strategi yang dapat dilakukan manajer perusahaan yang menyangkut tanggung jawab sosial. Pada jawaban nomor 2 ini kita akan menjawab yang pertama adalah strategi reaktif, yang dimana kegiatan bisnis pada strategi kreatif ini melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Nah, yang kedua adalah strategi defensif, yang dimana strategi defensif pada perusahaan dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Nah, yang ketiga adalah strategi akomodatif, adalah berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Bukan karena perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab, namun adanya tuntutan dari masyarakat, yang dimana tuntutan tersebut untuk menjaga karyawannya atau menjamin karyawannya agar menjaga kesehatannya masing-masing. Maka dari itu dibutuhkan pelayanan kesehatan untuk yang disebut strategi akomodatif. Nah, yang terakhir adalah strategi proaktif, yang dimana strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk menemukan memuaskan stakeholders, yang dimana jika stakeholder puas, maka citra positif dari perusahaan akan terbangun. Nah, pertama kita akan lanjut pada soal ketiga. Pada soal ketiga,
Usaha apa sajakah yang dapat dilakukan agar manajemen perusahaan memenuhi kriteria etika? Nah, jawabannya ada 4. Yang pertama benefits, yang dimana benefits adalah sisi manfaat. Dan yang kedua adalah rights, yang dimana rights adalah pemenuhan hak-hak dari karyawannya. Dan yang ketiga adalah justice, yang dimana justice adalah prinsip keadilan antara karyawan lain dengan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah caring atau caring adalah sifat pemeliharaan. Nah, adapun dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen adalah yang pertama adalah pelatihan etika, yang kedua adalah advokasi etika, yang ketiga adalah standar aturan mengenai etika perusahaan, dan yang keempat adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong etika bisnis. Yang terakhir ada pertanyaan tim pro ke tim kontra. Ke tim kontra yang mana pertanyaannya? Mengapa perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial, dan apa yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa dampak positif dengan tidak menerapkan tanggung jawab sosial? Yang pertama kita akan menjawab soal pertama, yang dimana mengapa perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial. Nah, ketika sebuah perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial atau CSR secara tidak langsung, perusahaan juga telah menaati peraturan pemerintah di Indonesia. Kewajiban terikat tanggung jawab sebuah perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial. Sedangkan pada pasal 2 PP nomor 47 tahun 2012 disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, soal kedua adalah apa dampak positif dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini ada dampak positifnya yaitu mengurangi biaya finansial. Yang kedua adalah mengurangi sumber tenaga manusia atau karyawan yang akan mengerjakan kegiatan sosial dalam meningkatkan kualitas produksi perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah pandangan tanggung jawab sosial tim pro dan tim kontra. Nah, adapun mengenai beberapa tanggapan tanggung jawab sosial, yang pertama adalah tanggapan pertama yaitu pada tim pro. Yang pertama, bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Nah, menurut tim kontra, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, sulit perusahaan bertanggung jawab. Nah, pandangan kedua, pada tim pro, perusahaan bagian lingkungan sosial masyarakat, karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan tanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Pandangan pada kontra, perusahaan adalah yang ikut justru memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan indikasi yang kurang baik secara sosial. Pandangan ketiga, pada tim pro, perusahaan memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat, banyak konflik kepentingan pada masyarakat. Nah, pada tim kontra yaitu akan banyak konflik kepentingan di masyarakat
jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Nah, pada tim pro, pandangan keempat, tim pro yaitu perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pada tim kontra yaitu tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, tetapi memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu beberapa pandangan dari pandangan tanggung jawab sosial dari tim pro dan tim kontra. Selebihnya, terima kasih atas tugas yang telah diberikan kepada saya. Jika ada salah, mohon diberi saran atau diperbaiki. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.